Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tak semangat. Oke ya. Sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 11.15 ya. Masih semangat kalian untuk belajar? Masih semangat ya. Oke. Sebelumnya gimana kabar kalian semuanya? Adakah dari kalian yang kabarnya sedang tidak baik hari ini? Saya. Baik kan? Kenapa baik kan? Enggak ya. Oke. Semua dalam kondisi sehat ya. Nah, oke. Saya ketika memulai pembelajaran pasti sering menyapa kalian, ya. Selalu menyapa kalian, entah dengan selamat pagi, kemudian tanya kabarnya bagaimana. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa saya selalu menyapa kalian? Apa sih tujuan dari menyapa itu? Ada yang biasa pernah menyapa, entah itu temannya, saudaranya, keluarganya. Apa kira-kira tujuan dari kalian menyapa itu apa sih? Agar tidak asing. Oke, boleh. Yang lain? Apa? Agar lebih sopan. Ya, salah satu adalah salah satunya boleh agar lebih terlihat lebih sopan. Ya. Ada yang punya pendapat lain? Toleransi, ya. Tepo sliro kalau di bahasa Jawanya, ya. Tepo sliro. Jadi kalimat sapaan itu mengartikan bahwasanya kita dengan orang lain ini dalam kondisi yang baik-baik saja dalam hal hubungan persaudaraannya, ya. Diawali selamat pagi, selamat malam, kulon pun, assalamualaikum, permisi Pak, nyuwun sewu, seperti itu ya. Kalian sering seperti itu enggak? Ya. Oke, sebagian ada yang ya, sebagian ada yang belum mungkin ya, tapi tidak apa-apa. Monggo dari sekarang kita biasakan untuk tegur sapa, ya. Jadi misalkan nanti Pak Andre ada di depan ruang kantor, kalian baru lewat ya, jalan titik gitu ya, baru jalan. Nah, kalian bisa menyapanya. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak, permisi Pak, lagi ngapain Pak, kayak gitu ya. Jadi usahakan kalian memiliki budaya 5S. Apa itu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan. Ya, nah gitu ya. Jadi selalu menunjukkan bahwa kita itu bahagia. Itu ya. Oke. Yang selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Seperti biasanya ketua kelasnya, kelas ini ganti ya, ketua kelasnya ya. Mas Gale. Mas Gale, ketua kelas ya. Oke, silakan dipimpin berdoa seperti biasanya, mungkin dengan lafaz, dilafazkan. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah berdoa. Selanjutnya saya cek kehadirannya. Adakah dari teman-teman kalian yang belum yang berangkat? Ya, ada yang nggak berangkat? Siapa? Ya. Oke, saya cek aja ya kehadirannya ya. Saya panggil Adit. Kenapa si Adit ini sering gak berangkat? Ada yang tahu kenapa Adit sering gak berangkat? Males? Sakit? Wah, itu sembrono. Ada yang rumahnya dekat
enggak? Saya. Sehat kan? Orangnya sehat kan? Oke, nggak bisa lakunya jadi mungkin ya kurang motivasi ya. Orang tuanya nggak apa ya, nggak tinggal bareng orang tua ya. Cuma oh ya cuma sama si Bayi. Oke, yang kedua Agus Lamia ya, Agus Rusmia, Astri, Bunga Lydia, baru dilek acara OSIS ya. Oke, Khairunisa, Bakar, Didi, masuk, Dimas Pangestu, Hadir, Eka Septi, Hadir, jangan lupa semangat, Elsus, oh dilek bareng juga ya, Farahun, Ferry Juniawati, Hadir, Vitara, tidak berapa, Alfa Izin sakit, izin ya. Oh baru ada acara bareng Fuyu ya berarti ya. Oh ya, sosialisasi weekend berarti. Weekend itu berarti area remaja lali ya. Pokoknya kegiatan kegiatan nom gitu lah ya. Weekend. Gale, Pak Ketua berangkat. Iwan Setiawan, Mei Septi, kenapa Mei? Alfa tanpa keterangan? Nggak ada surat? Nggak ada yang diberi izin ya? Ini udah beberapa kali Pak Mei. Kevin, yes. Prosiding, Novi Dwi, tadi. Nada, kau turun nada? Oh di lab. Randy, masuk. Wih, ya teman kita yang beberapa hari tidak berangkat ya sekarang sudah berangkat. Sudah insya Mas? Sudah insya? Berjanji untuk tidak untuk lebih rajin lagi di sekolahnya bisa nggak? Ya. Terus kelas 9 kamu harus semangat ya. Kemudian Rosid Hakim, Vina Ferdi, jangan terus yang senyum. Vina, hai, subhanallah cantik sekali. Watalu Ferdi, yang terakhir Alifa, ya hadir. Oke, yang tidak hadir berarti ada 3, Aditya Yudi, kemudian Vitara dan satu lagi Mei ya. Oke sip. Selanjutnya, nah ya, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran atau materi kita hari ini, seperti biasa ya, saya akan menanyakan apa sih pelajaran yang sudah kita dapat di pertemuan sebelumnya ya. Jadi Pak Andre di sini selalu mereview ya, mereview kembali flashback ya. Ada yang masih punya flashback dengan masa lalu? Enggak ya? Terus ada kalanya perlu dan ada kalanya tidak ya. Tapi kalau untuk pembelajaran seperti ini flashback itu perlu. Tujuannya apa? Tujuannya biar Pak Andre tahu bagaimana kemampuan kalian dalam menguasai pembelajaran, khususnya pembelajaran seni budaya yang saya ajar ya. Nah, pertemuan 1 minggu yang lalu kita sudah belajar apa? Ayo. Melukis dengan teknik akuarel. Oke ya, melukis dengan teknik akuarel. Akuarel ini adalah bahasa apa ya? Istilah ya. Apa itu artinya akuarel? Oh, yang sebelah sini. Apa itu akuarel? Melukis dengan cat air. Kira-kira benar nggak teman-teman yang lain? Oke, sip. Berarti kalian masih ingat ya, melukis atau berkarya menggunakan cat yang berbahan dasar air. Ya, nah ternyata cat air, melukis dengan teknik cat air ini ada ciri-ciri khususnya. Ya, ada
identitas khususnya. Identitas khususnya apa? Melukis cat dengan cerita itu dengan apa? Baik kan? Iya, dengan sapuan tipis-tipis ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari beberapa teknik melukis ya. Kemudian di 1 minggu berikutnya kita sudah mencoba praktek praktek melukis menggunakan teknik akuarel. Nah, yang sekarang kira-kira temanya apa? Nah, temanya adalah ini. Mati ya. Oke, ada yang bisa baca? Ya, berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Kenapa di sini ditulis dengan berbagai bahan dan teknik? Berarti kira-kira artinya apa? Berbagai itu artinya apa? Bermacam-macam. Artinya kalau bermacam-macam itu dia lebih dari satu. Nah ya, jadi ketika kita pengen berkarya seni patung ya, dari segi bahannya sendiri ini ada berbagai macam ya. Kemudian tekniknya juga begitu ya. Teknik untuk membuat patung itu juga ada beberapa cara ya, ada beberapa teknik. Nah, kira-kira apa saja? Nah, nanti kita pelajari bersama. Yang kedua, ini yang perlu dan selalu saya sampaikan sebelum pembelajaran. Tujuannya apa? Biar kalian tahu. Jadi nanti selama 3 jam pembelajaran ini kira-kira kita bakal belajar apa sih? Nah, ini. Untuk pembelajaran kita hari ini ya, kita akan mempelajari yang pertama adalah apa? Ya, kita belajar apa sih pengertian seni patung. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi fungsi patung. Yang selanjutnya menjelaskan jenis-jenis patung berdasarkan bentuknya. Nah, perwujudannya. Yang selanjutnya memahami dan yang terakhir memahami teknik berkarya seni patung. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan mengenai apa itu patung, saya tanya, ada yang pernah lihat apa itu patung? Ada yang pernah tahu bentuk patung seperti apa? Macam-macam ya bentuknya ya. Nah, kira-kira kalau kalian analisis dari jenis seni rupa ya. Karena seni rupa itu ada 2 jenis yang paling sering kita ketahui, yaitu seni rupa 2 dimensi dan satunya lagi seni rupa 3 dimensi ya. Nah, kira-kira Pak Andre tanya, untuk seni patung ini dia masuk ke dalam kategori yang mana? 3 dimensi. 3 atau 2? Ayo. Iya, betul. Jawabannya patung adalah termasuk karya seni rupa 3 dimensi. Nah, sekarang saya tanya lagi. Perbedaannya antara 2 dimensi dan 3 dimensi itu apa sih? Apa? Ayo. C. Kalau yang 2 kemarin kita sudah mempelajarinya. Kalau yang 2 dimensi kemarin adalah karya yang hanya memiliki 2 sisi, yaitu panjang dan lebar. Nah, kalau 3 dimensi kira-kira apa? Dapat dilihat Dia memiliki panjang, dia juga memiliki lebar, ya. Ada satu lagi, dia juga memiliki apa? Ayo. Selain tekstur bisa sih, tapi yang pada intinya, inti dari karya seni rupa 3 dimensi. Ya Pak. seperti nyata.
seperti nyata atau dia memiliki volume ya. Nah, ini karya 3 dimensi itu karya yang memiliki volume, memiliki isi atau memiliki ketebalan ya. Nah, ini dia pengertian patung ya. Kita perlu tahu menurut Mike Susanto dalam kurung 2011 angka 296 ini artinya apa? Bahasa Indonesia ini ada yang pernah tahu? Enggak. Ini artinya kalau dalam kurung ada huruf seperti ini artinya menurut Mike Susanto dalam bukunya yang ditulis pada tahun 2011. Kemudian angka di sini apa? Ini adalah halaman ya. Jadi dalam bukunya Mike Susanto yang ditulis pada tahun 2011 pada halaman 296, seni patung adalah, coba kita baca bareng-bareng. Seni patung adalah sebuah upaya dimensi yang mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau aditif. Aditif itu apa? Aditif adalah membuat model terlebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Nah, secara umum ya kalau tadi menurut Mike Susanto, kalau yang ini pengertian secara umum apa sih seni patung ya? Seni patung adalah seni mengolah bentuk yang lahir seseorang dengan memvisualisasikan 3 dimensi yang menampilkan. Nah, tadi ya sesuai yang sudah saya katakan bahwa karya seni patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi ya. Nah, yang menampilkan keindahan. Kalau bahasa Latinnya, bahasa lainnya keindahan itu apa? Saya sering mendengar kalimat-kalimat yang artinya keindahan di sekolah ini. Apa itu keindahan? Bahasa lainnya, Dimas. Adin. Oh, bukunya silakan bisa sambil dikeluarkan, bisa mencatat ya. Nah, ya. Apa yo? Apa bahasa lain dari keindahan? Apa? Ada yang pernah mengucapkan kayaknya sering. Kata lain dari keindahan adalah S. Iya, apa? Nah, dieling-eling. Estetik. Nah, makanya kalian yang biasa mengucapkan kalimat estetik atau estetika itu sebenarnya artinya adalah ini. Apa? Nah, wow, estetik sekali ya. Wow, Mbak Vina estetik sekali ya. Oh, Mbak Feli estetik sekali. Berarti artinya dia indah ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah, bentuk patung yang ada di Indonesia ya. Jadi di Indonesia ya, khususnya di Indonesia dan dia di dunia lah ya. Ini patung ini ada 2 jenis atau 2 macam. Yang pertama, patung bentuk tradisional. Ya, nah kira-kira bentuk tradisional apa? Nih, patung tradisional adalah suatu kesenian yang dihasilkan secara biasanya patung yang berbentuk tradisional ini biasanya memiliki bentuk yang menurut kalian apa? Bagaimana? Apa dan bagaimana? Patung yang tradisional itu menurut kalian patung yang seperti apa? Ciri-cirinya? Antik. Bisa. Oke, masuk 1. Yang lain? Mistis. Beraura mistis. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Yang lain? Aneh. Kurang. Yang lain, yang ketiga. Menurut kalian bentuk patung tradisional itu yang seperti apa? Bentuknya seperti apa? Oh ya, memiliki ciri khas gitu ya. Nah, benar ya, memiliki ciri khas ya. Tergantung di daerah mana ya. Misalkan di Papua itu dia memiliki patung yang ciri khasnya apa?
Dari suku apa kalian tahu? Suku Asmat ya. Karena suku Asmat dengan Papua itu bentuknya sederhana dan bentuknya hanya seperti itu saja ya. Nah, seperti yang dideskripsikan di sana ya. Kesenian yang berdasarkan secara turun-menurun ya. Jadi misalkan biar nenek moyangnya dulu itu membuat misalkan patung itu bentuknya bunder ya, maka anak cucunya ketika membuat patung itu ya harus bunder ya. Misalkan bunder itu dulu tangannya gini ya, misalkan kakinya ditekuk. Nah, biasanya itu dari masa ke masa itu bentuknya sama ya. Itu kalau patung yang tradisional. Nah, kalau patung yang bentuk modern itu yang seperti apa? Bentuk modern biasanya memiliki kecenderungan menjadi patung yang lebih figuratif ya, lebih beraneka macam, beraneka ragam bentuknya ya. Nah, ini yang perbedaannya antara modern dan tradisional. Nah, ini saya punya fotonya ya, punya foto contohnya patung. Nih ya. Nah, yang di atas ini adalah contoh patung tradisional. Kalau yang di bawah itu patung modern. Nah, kalian bisa menganalisa ya. Kalian bisa melihatnya. Nih, tradisional yang bentuk-bentuknya seperti itu. Dia memiliki ciri khas, katanya Mbak Alifah ya. Contohnya, kira-kira kalian kalau melihat patung yang seperti ini asalnya dari mana? Jawa. Ya, pulaunya Pulau Jawa. Benar sekali ya. Ciri khas karena dia ini patung apa menurut kalian? Ya, patung wayang ya, wayang yang terbuat dari kayu ya. Nah, wayang kayu atau wayang yang bentuknya seperti itu dari dimensi ini berasal dari mana? Kalian tahu nggak? Dari Jawa Dari mana? Ayo. Kalau Jawa Tengah itu wayang yang datar, wayang kulit. Kalau dari ya Mas Dimas bener. Patung ini namanya patung golek ya. Patung apa namanya? Golek. Wayang golek ya, wayang golek. Nah, ini wayang golek ini berasal dari Jawa Barat ya. Kalau yang ini kira-kira ini dari mana? Ini ciri khas juga ini. Dari mana? Dari Papua ya. Nah, ciri khasnya seperti itu. Dari bahan, kira-kira ini bahannya apa? Kayu. Dari kayu ya. Bahannya dari kayu, bentuknya ada ciri khasnya. Rata-rata seperti itu ya. Kalau yang sebelah paling kanan, paling kirinya kalian, itu menurut kalian bahannya dari apa sih? Dari batu. Dari apa bahasa Arab? Batu. Iya, dia dari batu. Ya. Nah, oke. Nah, kalau yang bawahnya ini adalah patung modern ya. Sebelah paling kiri ini patung manusia ya, yang meniru bentuk manusia. Kemudian ada patung yang kedua. Ini bentuknya abstrak, ya, abstrak ya. Abstrak itu tidak menentu, tidak kelihatan bentuknya secara realnya ya. Nah, kemudian di sini, oke, macam-macam itu ya. Ini dan sebagainya. Nah, yang paling kiri warna biru. Ada yang pernah lihat patung ini? Ini patung yang pernah viral ketika baru dibuat. Ya, namanya patung apa? Iya, patung Garuda Wisnu Kencana, atau biasa dikenal atau disebut dengan GBK. Iya, GBK ya. Kalau GBK udah beda lagi. GBK apa GBK? GBK ada yang banyak cowok nih, yang cowok. GBK kau enggak? GBK. Yang seneng bal-balan. Oh, apa? Betul, apa? GBK. Garuda bola. Garuda bola BS.
bilang tadi patung ini sempat viral? Salah. Karena bentuknya kayak saya. Karena patung ini merupakan salah satu patung terbesar di dunia. Iya, serius. Ini tingginya berpuluh-puluh meter, ya. Ini kalau kita lihat langsung umpama dia posisinya di dia, ini kita lihat dari sini bisa kelihatan, ya. Bahkan dari mungkin dari dimensi sana bisa kelihatan, ya. Karena ini tinggi banget, ya. Ini posisinya tinggi dan bagian bawahnya ini adalah bentuk yang sebenarnya di sini adalah bangunan yang ada ruangannya, ya. Jadi dimanfaatkan untuk semacam museum. Nah, GWK ini berada di mana sih? Bali. Iya, di Bali, ya. Cari roset di Jogja. Oke ya, ini GWK ada di Bali, ya. Dan perlu kalian ketahui, ya, ternyata patung yang sebesar ini dia dibuat secara manual, ya, manual. Wah, ini progresnya lama banget, sampai bertahun-tahun, ya. Bahkan kalau kalian pernah lihat patung ini sebelum dirakit, ini posisinya gede banget. Saya soalnya pernah waktu itu di sana, ya. Jadi ya dulu patung ini buatnya tidak langsung sebesar ini, ya. Jadi dia dibuat per komponen, ya. Ada yang mulai dari sayapnya, terus patung depannya ini, terus kakinya sendiri, terus nanti yang bagian kepalanya ini sendiri, ya. Dia diletakkan di tempat yang berbeda, gede banget, ya. Nah, ini perakitannya pakai menggunakan alat-alat berat, ya. Pakai kren. Ini luar biasa para pembuatnya. Padahal digawe secara manual, luar biasa. Ini seniman kalau nggak dari Bali, dari Bandung atau misalnya. Ya, ini. Kemudian yang selanjutnya. Nah, ini jenis patung berdasarkan bentuknya, ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan di depan tadi, ya, bahwasanya patung itu memiliki bentuk yang berbeda, bermacam-macam. Artinya bentuknya ada banyak, ya. Jenis yang pertama adalah patung figuratif. Nah, figuratif coba dibaca, Mas Kevin. Patung figuratif merupakan jenis patung yang memiliki bentuk yang mirip atau hasil tiruan dari bentuk aslinya yang ada dalam kehidupan nyata. Nah, ya, oke. Patung figuratif merupakan jenis patung yang memiliki bentuk mirip atau hasil tiruan dari kehidupan nyata, ya. Jadi patung figuratif ini rata-rata dan kebanyakan bentuk atau perwujudan dari patung ini adalah dia meniru wujud manusia. Ya, kebanyakan jenis patung figuratif ini contohnya adalah patung manusia, ya. Patung manusia yang bentuknya benar-benar mirip dengan yang ditiru, ya. Misalkan pengen gawe patung sing bentuknya Randy, ya. Maka bentuknya dia harus mirip dengan Randy biar dia bisa dikatakan sebagai patung figuratif. Tapi misalkan si Dimas pengen gawe patung figuratif, ya. Dia mengambil inspirasi dari tubuhnya si Randy, misalkan, ya. Padahal Randy gantinya kalau ini, ya. Tapi Dimas saya gawe dilalah si Randy gawe kayak komer. Atau mungkin kepalanya ada, misalkan, ya, amin, ya. Ada yang menjol-menjol, mungkin kepala giginya hilang satu, terus bilang telinganya, ya. Nah, mungkin jenisnya salah satu anggota badannya yang hilang. Nah, ini kira-kira bisa dikatakan sebagai patung figuratif nggak? Enggak, ya. Karena dia tidak menyerupai bentuk asli atau bentuknya. Oke. Yang kedua, nah, yang kedua adalah patung figuratif. Coba Mas Mbak Ferry, Nia, dibaca Mbak Nia. Patung figuratif merupakan jenis patung dengan bentuk yang tidak mirip dengan bentuknya aslinya. Ada perbedaan.
Dan yang non figuratif dia sama sekali tidak meniru dari bentuk nyata tersebut ya. Jadi dia bentuknya lembah patung asal-asalan ya, tapi tetap dia punya tema ya, ada temanya, tapi dia tidak menyerupai bentuk tertentu ya. Ini yang dinamakan non figuratif. Nah, yang selanjutnya jenis patung berdasarkan jenisnya ya. Nah ini nanti berdasarkan jenisnya itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah Zordi Bose. Apa itu Mas Agus? Patung Zordi Bose apa? Ayo dibaca. Mas Randy dibaca. Ya. Adalah sebuah jenis sepatu yang memiliki posisi berdiri sendiri atau bisa tidak Biasa tidak menempel. menempel pada bagian-bagian lainnya. Nah, kata kuncinya untuk jenis Zordi Bose adalah dia patung yang tidak menempel pada bagian-bagian lainnya atau dia berdiri sendiri ya. Contohnya adalah ini patung Buddha. Dia berdiri sendiri, patungnya ngadeg ya, ngadeg tanpa menempel pada bagian objek tertentu ya. Dia bisa berdiri sendiri, bisa ngadeg dewe ya. Nah, ini Zordi Bose. Kalau yang relief apa Mas Iwan? Apa itu patung relief? Jenis sepatu yang diciptakan bisa menempel Nah, jenis patung yang diciptakan agar bisa menempel pada permukaan dinding. Nah, patung relief ini biasa kita temukan di mana, Mbak Anis? Di mana? Sedih-sedih sih, katanya semangat. Yo, biasa kita temukan di dinding-dinding candi ya. Makanya kalian kalau belajar IPS, ilmu pengetahuan sosial ya, yang berkaitan dengan sejarah candi ya, maka kalian akan menemukan yang namanya patung relief ya, karena relief ini memang patung yang menempel pada dinding ya, pada dinding. Oke, sampai sini ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, kalau tidak ada lanjut. Yang selanjutnya adalah patung religi. Yo, Mbak Lisa, Mbak Astri, apa sih patung religi itu? Yo, Mbak Lisa, patung dengan fungsi religiusitas. Apa itu religian itu? Patung yang bersifat keagamaan. Yang bersifat dan berkaitan dengan keagamaan ya. Nah, patung ini biasanya difungsikan dalam prosesi beribadah atau ritual keagamaan. Makanya di sini saya kasih contoh, patungnya adalah patung Buddha ya, yang biasa disembah oleh umat Buddha ya. Contohnya selain patung Buddha ada patung apa lagi? Ya, ada patung Hindu. Terus ada apa nih? Ya, yang dewa-dewa itu ya, yang dari agama Hindu ya. Ya, ada yang Kristen itu dia mereka menggunakan patung Yesus, kemudian ada Yesus, ada salib, ada Bunda Maria ya, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi kalian gampang eleng-eleng ya. Oke, yang selanjutnya adalah patung hiasan. Oke, patung hiasan apa sih? Patung hiasan adalah jenis patung yang memiliki fungsi untuk hiasan ya. Jadi dia difungsikan untuk apa? Memberi kesan indah di suatu tempat ya. Berarti tujuannya untuk apa? Estetik. Oke, untuk
menambah estetika sebuah ruangan atau tempat untuk menghias ya, untuk mendekorasi ya. Nah, contohnya ini saya kasih contoh patung apa ini? Gimana Pak itu? Bebek yang bangau ya. Bebek. Yang selanjutnya, nah ini tadi ya. Iya Pak, yang selanjutnya adalah patung arsitektur. Nah ini ya, tadi patung apa ini namanya? Garuda Wisnu. Oke, Mbak Vina coba dibaca apa sih patung arsitektur itu? Iya ya, patung yang memiliki fungsi sebagai penunjang dan pelengkap sebuah konstruksi bangunan ya. Jadi dia selain bertujuan untuk menambah keindahan ya, ternyata patung ini juga bertujuan untuk menambah kekuatan ya, kekuatan pada sebuah konstruksi bangunan ya. Contohnya itu ya, Garuda Wisnu Kencana, di bawahnya dia ada patung bangunan ya, patung bangunan yang berbentuk sebuah gedung ya, yang kemudian di atasnya dia diberi apa? Diberi tambahan patung ya, patung GWK ya. Nah, ini yang selanjutnya ada lagi ya, ada ini yang terakhir ya, patung kerajinan ya. Coba Mas Galih, yo Pak Tua, apa itu patung kerajinan? Ya, patung kerajinan itu adalah patung yang dibuat dengan tujuan untuk dijual ya, tujuan bisnis ya, untuk diperjualbelikan ya. Biasanya kalau patung kerajinan ini dibuat secara massal. Apa itu massal? Massal itu artinya bersama-sama atau secara banyak ya. Nah, dibuat secara banyak yang banyak jumlahnya ya. Nah, oke. Dari jenis-jenis patung ini ada yang mau ditanyakan? Oh, ini masih ada lagi. Nah, ini ya. Yang terakhir masih ada dua ya. Masih ada patung monumental ya. Nah, patung monumental adalah patung yang memiliki nilai sejarah dan memiliki nilai kesan yang tinggi di mata masyarakat ya. Jadi patung monumen dia memiliki sebuah arti, memiliki kenangan yang bersejarah ya. Contohnya dia patung Garuda yang di bawahnya berdiri atau dikelilingi patung-patung para pahlawan negara Indonesia. Nah, saya tanya coba lagi. Kalau dia kita lihat secara keseluruhan, memang dia termasuk patung monumental ya. Tapi kalau kita lihat misalkan kita ambil satu patung, dia masuk ke dalam bentuk patung yang apa tadi? Yang artinya menirukan objek secara nyata. Ya, patung figuratif. Dengerin ya, patung figuratif. Ya. Yang terakhir adalah patung seni. Nah, patung seni ya nih. Apa itu patung seni? Jenis patung yang dibuat sebagai hasil seniman. Nah, saya tanya lagi, apa itu seniman? Seniman adalah ya, seniman ya. Hampir mendekati ya. Seniman itu iya, seniman itu adalah orang ya, orang atau pencipta sebuah karya seni ya. Baik itu karya seni rupa
Jiwa mas. Seni budaya nih, ujungnya apal ya. Seni itu ada berbagai macam. Khususnya kalau di pelajaran seni budaya itu ada 4. Yang pertama seni rupa, yang kedua seni tari. Seni lukis itu masuk ke dalam rupa. Orang ya. Seni rupa, seni tari, terus seni apa lagi? Prakarya. Itu masuknya ke rupa kalau prakarya. Ada apa lagi? Ada apa? Seni rupa, seni tari, kemudian seni lukis itu masuk ke rupa. Seni yang biasa kalian nikmati dan saya yakin kalian semua punya HP ya. Nah, di dalam HP itu pasti ada salah satu seni yang biasa kalian nikmati. Salah satunya adalah seni. Iya, ya. Diingat-ingat ya. Jadi seni itu ada 4 yang paling sering kita pelajari. Yang pertama adalah seni rupa, terus tari, musik, yang satu lagi seni. Nah, ada dari kalian yang suka menonton film? Suka film ya? Video, salah satunya juga video. Nah, di dalam film itu kita bisa menyebutnya sebagai seni apa? Seni apa, Min? Drama. Seni? Oke, bisa juga ya. Seni drama atau seni apa? Bahasa ini? Ya, pertunjukan ya. Atau bahasa lainnya teater. Iya, teater ya. Nah, dia ada 4, balik mana? 1 2 tari, 3 musik, 4 teater ya. Seni teater pertunjukan atau tadi katanya Dimas ya, prakarya nggak masuk, itu masuknya ke rupa. Nah, yang selanjutnya ada fungsi patung. Nah, ternyata patung itu dibuat ada fungsinya. Jadi tidak hanya sekedar gawe tok ya. Seorang seniman itu membuat patung itu tidak hanya sekedar gawe tok ya. Jadi ada tujuannya ya, fungsinya ya. Salah satunya yang pertama adalah sebagai monumen ya. Tadi kita sudah membahasnya. Yang kedua sebagai dekorasi. Apa itu dekorasi? Tadi sudah kita bahas juga. Biasa. Apa? Biasa. Hari ini cerdas sekali juga ya. Harus inovatif ya. Ya, dekorasi atau biasa. Yang kerajinan, patung sebagai kerajinan. Artinya tadi apa? Yang dibuat untuk bisnis ya, untuk dijual ya, dijual belikan secara massal ya, dalam jumlah yang banyak. Nah, ini ya kerajinan ya, mencari hati ya, jalani ahul ya. Yang selanjutnya patung arsitektur ya. Arsitektur apa, kan pernah dengar ya, harusnya ini apa? Arsitektur itu apa? Arsitektur itu adalah kemampuan untuk membangun atau membuat sebuah rumah. Bukan patung, arsitektur. Bukan rumah apa? Ya, gedung atau bangunan ya. Nah, arsitektur ya, ini karo asli yang berletek-letek saat ini ya. Nah, yang selanjutnya adalah patung seni. Ada patung seni. Iya, tadi saya gambarin kamu tadi lo patung seni. Perhiasan ya dia. Iya, benar, berarti kalian ingat ya. Yang sesuai dengan imajinasi seorang seniman ya. Nah, ini. Dan yang terakhir adalah patung Panji yang fungsinya sebagai apa? Sebagai untuk beribadah sarana beribadah. Yang selanjutnya adalah, nah ini kita mempelajari bahan dan media membuat patung ya. Ini mirip-mirip dengan pelajaran prakarya ya. Nah, ternyata
keras? Dari batu gas, kayu keras. bahan sedang, yaitu bahan ora empuk dan ora atos ya, jadi dia sedang saja. Yang ketiga bahan lunak, yaitu bahannya dia empuk dan sudah dibentuk ya. Nah ini ya di prakarya juga ada. Yang selanjutnya adalah bancor atau cetak. Ya ini biasanya menggunakan bahan campuran ya. Nah biasanya kalau bahannya untuk cor, teknik cor, dia menggunakan bahan yang sifatnya apa? Lunak ya, jelas lunak dan mudah dibentuk dan lunak mudah dibentuk dan ya cair. Kalian tahu ngecor ya? Tahu. Biasanya nih wong gawe omah ya, dia kan ada yang dicor itu tulang-tulangannya kan. Nah bahannya dia kan cair ya, jadi dibuat adonan, kemudian dia dituangkan ke dalam ke dalam cetakan ya. Kalau kayu itu kan biar lempeng itu baru bangunan. Sekali lagi bocah ya. Nah, yang terakhir adalah bahan bekas. Bahan-bahan kayu ini bahan bekas. Bahan bekas ini bisa digunakan untuk membuat patung juga ya. Yang selanjutnya teknik membuat patung ya. Kita sudah tahu bahannya. Nah, kita juga perlu tahu bagaimana sih cara membuat patung. Nah, ada beberapa teknik. Yang pertama teknik pahat ya. Nah, teknik pahat kalau dirasa diterangin pasti kalian tahu ya. Nah, pahat itu berlebihan alat pahat ya, kemudian ditata ya. Kalau bahasa Jawanya ditata ya, ditata. Nah, dengan cara mengurangi bahan yang dipahat, dengan cara dibuat atau dipotong ya. Contohnya adalah patung candi dan patung plasma ya. Biasanya bahan-bahan yang bisa ditata itu yang bisa dipahat dari bahan apa? Kayu ya. Kalau dari batu bisa nggak? Bisa, betul ya, dari batu juga bisa. Teknik yang selanjutnya adalah bucir. Nah ini kayaknya asing nih ya. Ini di prakarya ada juga bahan ketika kita membahas bahan lunak. Apa teknik bucir? Kita baca bareng-bareng. Teknik bucir adalah hanya bisa diterapkan untuk membuat karya yang berbahan lunak ya. Jadi menggunakan tangan, dipijat-pijat, dilus-lus, dikurangi, diiris ya. Seperti itu. Yang selanjutnya teknik cetak atau cor ya. Nah seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Nah, teknik cetak cor adalah teknik yang dilakukan dengan mencairkan bahan padat dan membentuknya menggunakan alat cetakan ya. Nah jadi dia menggunakan cetakan. Nah kira-kira saya tanya bahan yang bisa digunakan untuk membuat patung dengan teknik cor apa itu? Semen sama Pasir. Semen, pasir bisa. Batu bisa. Bisa. Hanya untuk campuran bisa. Ya oke. Yang selanjutnya apa? Air. Logam ya. Logam itu jenisnya apa aja? Ada banyak. Jenis logam apa aja? Perak, emas, perunggu, kuningan, perunggu, baja, besi, aluminium, tembaga, silver, dan lain ya. Nah ini bisa dibuat dengan teknik cor ya, karena semua bahan yang bisa dilelehkan ya, yang bisa dilelehkan ini dia bisa dibentuk menggunakan teknik cor. Yang selanjutnya adalah teknik membentuk ya. Teknik membentuk ini adalah teknik dengan cara dipijit-pijit ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, dipijit, dilus, diputar, kemudian dicelupin ya. Reo ya. Jadi dipijit, dilus ya,
yang patung tadi apa? Patung. Apa? Patung apa? Ayo. Apa? Patung itu apa? Iya, patung itu adalah karya 3 dimensi yang memiliki ya panjang, lebar dan memiliki kemudian ada beberapa jenis patung yang kalian ingat. Ada patung satu religi, monumen, cerdas sekali. Apa men? Patung seni, kerajinan, hias, tradisional, modern, hiasan, figuratif ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, oke ya. Jadi untuk pelajaran kali ini untuk materinya sudah saya sampaikan semua dan kalian saya lihat juga sudah banyak yang paham atau mungkin ada yang masih bingung lagi. Nah, kalau sudah seperti biasa ya, ada tugas dari Pak Andre ya. Nah, biasa nih kalau kita sudah belajar, tentunya guru itu pengen mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian dalam menguasai ilmu yang sudah dipelajari. Nah, salah satunya adalah diukur dengan mengerjakan soal ya. Nah, seperti biasa, saya tidak akan menyusahkan kalian. Ya, jadi silakan kelas ini membentuk 5 kelompok saja, nanti dikerjakan ya. Ini ada 5 LKPD. Apa itu LKPD? Kerja peserta didik. Oke, saya bagi menjadi 5 langsung ya. Ini langsung jadi 2, 3, siji loro, terus 5 ya. Itu ya. Oke, silakan duduk berkelompok, kemudian nanti dikerjakan ya. Ya. Oke, ini saya bagikan. Mas Ketua, saya minta tolong dibagikan ya. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Pas 5 kelompok. Silakan dikerjakan berkelompok. Mejanya bisa dirapatkan. Sudah berkelompok semua? LKPD semuanya sudah dibagikan ya. Nah, instruksinya silakan dibaca, dikerjakan sesuai dengan petunjuknya ya. Petunjuknya adalah menganalisa
Kelompok 1 udah sampai menganalisa ke gambar keberapa? Kedua. Oh, sudah kedua ya, diteruskan. Kelompok 2 sudah menganalisa sampai ke berapa? Oh, sudah semua ya, alhamdulillah. Oke, kelompok yang ketiga baru satu Mbak Eka? 1, 2, 3. Oh, sudah 3. Oh ya, oke. Baru satu. Kelompok 4, halo,
ini sudah sampai mana? Baru ke satu. Oh, baru ke 1. Ya. Aduh, yaudah nggak apa-apa. Dilanjut ya, ini masih ada waktu. Nah, kelompok terakhir sudah sampai ke nomor berapa? 3. Coba Pak Andre lihat. Oh, itu masih kurang lengkap Mas. Yang nomor 2 itu tolong dilengkapi ya. Nah, dilengkapi, disempurnakan lagi. Oke, anak-anak semua, apakah sudah selesai? Cek, kelompok 1 sudah selesai? 2, 3, kelompok 4? Sudah. Oke, baru sudah selesai ya. Harusnya tugas ini nanti kita presentasikan ya, presentasikan di depan ya. Tapi berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 13.00 di mana jam seni budaya sudah selesai ya. Untuk itu untuk presentasinya kita tunda di pertemuan berikutnya ya. Nah, oke, jadi silakan LKPD-nya Pak Andrita ya, biar nanti tidak dikerjakan di rumah ya. Oke, sip. Besok persiapkan, silakan bagi tugas kira-kira yang akan presentasi siapa, atau mungkin semuanya bergiliran juga boleh. Ya, sip. Oke, sudah. Terima kasih. Karena ini sudah waktunya sudah selesai. Silakan posisinya kembali ke tempat duduk masing-masing. Ayo kembali ke tempat duduk masing-masing. Yo, Mas Budi, halo. Halo. Ya. Oke, ini saya lihat kerjaan kalian sementara sudah selesai semuanya. Tapi apakah kerjaan ini selesai dan sudah benar atau belum? Besok kita koreksi bersama-sama bersamaan dengan presentasi. Oke. Sebelum Pak Andre tutup, apakah ada pertanyaan? Ya. Ditanyakan? Ya. Oke ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, tadi kita juga sudah mengulas pembelajaran yang sudah kita bahas di hari ini. Kalian sudah paham semuanya. Dan perlu saya tegaskan lagi bahwa pertemuan minggu depan kegiatannya adalah presentasi. Oke, terima kasih. Mari sebelum kita akhiri seperti biasa Pak Ketua pimpin berdoa terlebih dahulu. Yang gerak doa mulai. Amin.